Wah, nah itu. Cakep, waduh. Kameramen kaget sih. Aduh. Oke teman-teman, kali ini gua datang ke salah satu penghobis retik. Jadi ini pecinta retik banget nih. Gua pengen ngebahas bagaimana perawatan reptil, khususnya retik. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin melihara retik. Nah, gua sekarang bareng dengan Bang siapa, Bang? Satria. Bang Satria. Ini salah satu teman gua juga di satu komunitas kita, Bang ya, di KDRT. Tadi habis ada gerebek dari KDRT katanya ya? Gue baru habis mudik bang, ya kan lumayan nih rumah ditinggal seminggu lah kurang lebih. Tiba-tiba assalamualaikum, kata gue siapa nih datang? Oh ternyata tamu dari kerabat dekat reptil Tangsel. Jangan lupa lu subs juga nih, kerabat dekat reptil Tangsel. Ya. Tadi kalau lu mau lihat koleksi-koleksi yang Bang Satria, larinya ke channel sana. Kalau gua kan nggak gerebek-gerebek, kalau gua ngobrol-ngobrol santai ya Bang. Boleh. Sebelumnya Bang, gua mau nanya dulu nih. Yoi. Lu kan pecinta reptil juga lah. Yoi. Dan sambil ngerokok apa Bang ya? Santai bang. Pecinta reptil, dan gua tau lah nih Bang Satria juga nge-keep-nya lumayan banyak hewannya. Enggak lah, masih kehitung jari. Cuma lumayan ngasih makannya. Tapi dia fokus banget sama retik nih. Ya. Gue mau nanya dulu, Bisa dibilang gitu. kenapa lu secinta itu sama, kenapa lu milihnya retik deh? Iya. Iya padahal katanya padahal katanya nggak buat pemula ya retik ya. Iya, karakternya kan nggak bisa ditebak retik. Iya. Mengiseng. Sebenarnya kenapa jatuh cinta sama retik, gue juga nggak tahu sih ya. Jadi awal gue melihara reptil tuh emang langsung kenal sama retik. Oh, oke. Langsung kenal sama retik. Nah terus sebenarnya gue nggak langsung meliharanya nggak langsung retik awalnya. Gue pelihara awal banget itu ball python sebenarnya. Oh, malah BP ya? Kayak BP gua malah. cuma nggak lama kata gue kok BP. Bosan. Karakternya ngebosenin. Ini no offense ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para kiper BP enggak Ya, maksud karena gua. kan karakter orang beda-beda. Iya, Kalau karakter kayak orang gua, beda-beda. demennya yang anteng-anteng. Iya. BP, gecko, sulcata. Ada yang demennya ekstrim-ekstrim nih, Iya. Bang Satria nih. Nah, gue pas BP ya nggak bosen juga sih, cuma kata gue, aduh kurang greget lah gitu Iya. ya. Karena kan kalau gue, Kurang atraktif lah. nah nggak terlalu ya pasif kan karakternya Pasif, kan. betul. Ya, karena kan gue tipe orang yang gue melihara ya untuk benar-benar gue ajak interaksi gitu, gue mainin orang kalau gue lagi kadang lagi ada tugas, lagi ada kerjaan, lagi di depan laptop, gue sambil gue pegang gitu. Nah retik lah, dapat gue waktu itu masih normalan lah, gue misal melihara masih normalan. Ya udah pas, jadi karakternya itu gimana sih bisa kita ajak ajak interaksinya lebih jauh gitu kan. Dan dia banyak gerak juga Banyak kan? gerak. Betul. Nah, Walaupun memang secara apa namanya ya, secara instingnya gitu ya jauh kan sama BP. betul. Dia walaupun anteng suka tiba-tiba gitulah tahu sendiri. Defense kandang lagi apalagi kan. Betul. Nah, dari situ lu mulai suka tuh sama retik, Suka. mulai mendalami lah. Mendalami ya awal banget ya gitu karena karakter kan. Karakter wah bisa diajak interaksi lebih jauh nih kata gua. Udah akhirnya gua kenal sama beberapa breeder-breeder gede lah gitu ya. Kok makin jatuh cinta lagi gue begitu tahu morphe nih. Ya, Begitu berjuta-juta tahu ya, banyak banget morpnya ya. ya walaupun di BP juga sama kan. Ya, Cuma kan emang gue udah jatuh cintanya lebih ke retik, ya udah akhirnya. dan kalau nggak salah, wah sambil azan dulu nih Bang. Ya. Oke, berarti sejak itu lu jatuh cinta tuh sama retik ya. Ya, karakternya terus begitu gue ya kenal lebih jauh, kenal sama nggak maksudnya tahu dari breeder-breeder besar juga. Wah, ya living art itu wah nyata lah. Walaupun BP juga sama ya, lu juga kan di BP Bang ya. Udah gitu setahu gua kalau di retik banyak misteri-misteri Nah, breedingnya tuh. itu juga. Genetik-genetik tersembunyi banyak betul, ya. Betul. Di retik kalau ada ya kan ya kalau kita bicara gen ya ada kodom, ada dominan, ada resesif. Sama lah. Sama. Sama BP. Nah, di retik itu ada gen dibilang resesif tapi punya super form. Tapi punya head bawah head juga. Ya, Nah, itu ada namanya OGS tuh, Orange Ghost Stripe. Jadi yang kalau kita tahu itu cow tuh
Itu Mungkin OGS. sejenis hidden gen kali ya. Nah, bisa jadi. Nggak, belum teridentifikasi aja Belum genetiknya terpecahkan. ya. Oke. Eh, terus Bang, kalau gua mungkin nih teman-teman banyak nih, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah pelihara reptil sama sekali, dia pengen pelihara ular tapi dia langsung menyemplungnya atau dia langsung pengen keepnya retik. Ya. Kira-kira menurut lo rekomen nggak sih? Kalaupun rekomen, apa yang harus mereka siapkan dulu dari pengalaman lu nih? Ya. Bicara rekomen atau enggak dulu ya. Menurut gua enggak rekomen. Karena karakternya Ya. Artinya kalau untuk orang yang benar-benar baru mau pelihara masih reptil, buta lah ya. benar-benar baru orang yang mau pelihara reptil ya, nggak rekomen karena apa? Ya itu tadi karakternya tuh suka nggak ketebak aja bang. Apalagi langsung beli gede ya. Betul, Bahaya, suka sangat nggak bahaya. ketebak. Jadi temperamennya itu ya dibilang gimana ya, jinak tapi ntar suka tiba-tiba. Bahkan lagi dipegang pun suka tiba-tiba gigit. Tuh, ya gue punya pengalaman pribadi soalnya. Itu kan ada gua juga. Ah iya. Ini fun fact ya. Gue kegigit nih, gue kegigit retik nih teman-teman ya. Ini sampai jari gue ini nggak bisa. Jarinya bengkok, Jari bro. gue sampai minus nih. Minus Jari gue nggak bisa nih, jari kelingking gue nggak bisa mepet nih sampai sekarang nih. Nah itu ini beda retik tuh. Kalau kayak BP kan mungkin defense kandang, Iya. diangkat udah santai. santai. Di retik, defense kandang, diangkat santai nih. Santai, blek aja. Iya. Nah itu kejadian di Basatria Nah, kemarin ya. iseng lah gitu pokoknya. Nggak apa namanya, nggak bisa Nggak ketebak, betul. Makanya teman-teman yang baru mau melihara ular langsung milih retik, apalagi retiknya gede. Dipikir-pikir lagi. Pikir-pikir dulu. Ya kan? Kecuali emang lu ya kayak gue tadi emang pengen yang memacu adrenalinnya lebih Ya. gitu mungkin bisa. Bang boleh kayaknya gue. Boleh, Bang, boleh. Tuh. Ya Kalau untuk tangan sendiri mungkin sama BP mah mirip-mirip lah, seminggu Sama, sekali ya. sama. Paling ukurannya Bang ya. ukuran dan ya gue nggak Jenis tahu ya. pakan ya. Jenis pakannya dia Iya. lebih beragam kan. Lebih beragam, bisa deoki juga tuh ya, puyuh bisa, Ayam. anak ayam yang kecil tuh juga bisa. Nah, Kepala ayam enaknya juga retik bisa kepala ayam Kepala nih. ayam. Bisa, tapi ya kalau terlalu sering kepala ayam juga nggak bagus lah Iya. Bayang ya. Bagusnya sih di rolling lah makanannya. Tapi enaknya kalau retik bisa kepala ayam. Kalau BP mah boro-boro lu Iya. kasih kepala ayam. Kalau lo lagi mepet-mepet kan, lagi lagi banyak pengeluaran gitu kan Bisa buat diseling-seling makan, lah. bisa diseling-seling. Oke. Nah, terus tadi Bang, dari karakter yang pertama, kedua apa lagi yang mereka harus siapkan nih untuk melihara reptil? Kalau rekomendasi, Retik, sorry. tadi rekomendasi untuk pemula sih menurut ini kan masing-masing ini ya masing-masing Pengalaman opini. beda-beda. Ya menurut gua enggak karena itu tadi karakter. Tapi kalau emang lu mau ya nggak apa-apa lah, gua mau coba biar yang lebih memacu adrenalin nggak masalah. Karena emang nggak semuanya gitu. Kali aja lu baru mau melihara dapetnya yang anteng kan bisa aja. Betul. Karena emang nggak semuanya sebenarnya nggak dipukul rata. Adanya emang yang benar-benar anteng tuh ada. Ada yang kalem banget ya. Kalem. Sama sih mungkin siapin care sheet yang penting kan. Sama jelas maksudnya jangan lu beli peliharaannya dulu, beli hewannya dulu, baru cari kandangnya. Nah, itu yang suka salah anak-anak tuh. Harus kandangnya dulu disiapin ya. Taruh di seadanya, bahkan gua beberapa kali nemu melihara retik ditaruh di kandang tikus. Perangkap tikus tau kan lu? Jaring-jaring gitu. Iya. Aduh, itu enggak banget itu. Janganlah, kasihan. Untuk baby mah minimal gex kali ya. Minimal gex yang Untuk kaca itu baby kan. itu. Tapi Atau kalau paling ini banget lu boleh kayak gue tuh itu untuk pembesarannya sih sebenarnya di kandang di box donat tuh. Box donat yang tinggi tuh. Nah, itu boleh. Tapi itu menyesuaikan ukuran juga. ukuran betul. Ukuran Karena retik nih salah satu ular terbesar. terpanjang Sorry. di dunia terpanjang. Jadi kalau lu udah meyakinkan untuk melihara retik, berarti lu harus sudah meyakinkan Harus juga siap. lu punya space yang besar untuk nanti kalau dia udah gede. Ya Masih kan? kecil iya, imut-imut. Udah gede mau ditaruh di mana lu kalau nggak ada kandang ya kan? Gitu. Betul. Itu sih yang jelas lu siapin dulu kandangnya. Lu pahamin lah karakternya kayak gimana baru. Kalau untuk makan mah sama aja sih. Ya paling tikus. Tinggal siapin budget Tinggal lah. siapin Seminggu budget. sekali lu harus nyiapin budget dengan Seminggu ukuran sesuai dengan ularnya. Ya. Ya kan? Boleh nggak Bang lihat koleksinya sedikit nih? Ini ada ini cuma 1-2 biji yang diliatin. Nanti yang banyaknya gue liatin di ininya deh, di videonya.
boleh lu liatin nih jenis apa. Oh, ini cakep banget nih. ini ada Cakep 2. banget nih. Mau megang satu lagi ada nih. Nah, gue orang yang paling nggak percaya dengan retik. Tapi ya oke. Aman nih Bang ya. Aman. Nah, kalau retik nih kayak gini nih, kalem, jempol gua diemot. Itu terjadi tapi di cantik gua, Bang. banget tuh. Ini gen apa nih? Apa ini apa morpnya, Bang? Itu ada 3 gen. Itu ada 3 gen nih? 3 gen. Tiger, Itu ada Bacan, Motley, Tiger. Bacan, Motley, Tiger. Ya. Wih, cantik banget tuh. Ini juga sama. Itu apa, Bang? Ini 3 gen, ini Phantom, Platinum, Sunfire. Ini masuknya udah baby up ya? Baby up. Tuh lo lihat nih, babynya aja segini, Bro. Lo kalau ngeliat bull piton, babynya ya ilah inian rokok. Kalau BP mah. Kecil. Kalau retik tuh, babynya ya udah segini. Ini aja lu bisa, ya sebenarnya di push banget juga nggak baik ya. Cuma kalau emang lu mau cepet gede, bisa banget untuk retik tuh, karena kan terkenal makannya tong sampah kan. Kira-kira untuk segini nih, ukuran red udah masuk red apa nih? Masuk Bang. Ini red, Medium masuk? medium masuk. Medium udah Medium masuk masuk. ya? Gile. Cuma kalau afkir belum ya, kasihan. Medium udah masuk. Walaupun kalau dipaksain masuk aja, cuma kasihan aja dianya. Nah, ini bedanya retik sama BP nih. Kalau retik nih di tangan gerak terus. Ini yang bikin itu tadi gue bilang jatuh cinta Ada tuh. ada Ada interaksinya lah. interaksinya. Di tangan kita harus ngikutin nih Iya. kemana dia pergi nih. Tuh, cakep ya Bang ya. Gimana? Tertarik nggak lo untuk melihara retik? Beliau ini udah gue racunin berkali-kali, cuma nggak kena racunnya. Sedangkan beliau ngeracunin gue BP, kena gue. Karena emang karakter gue demennya meliharanya yang anteng-anteng, nggak banyak neko-neko. Jujur gue sama retik nggak paham karakter sih. Jadi kapan dia mau strike, kapan dia kalem tuh gue masih nerka-nerka. Kalau BP kan gue udah bisa bedain. Tahuan. lah. Oke, Balik ke pribadi juga sih Bang emang. Kalau emangnya kita nggak selera mah ya nggak masalah kan. Balik lagi. Terus rencana ke depan berarti pasti arahnya breed dong. Pasti dong. Ini Kebetulan udah ada yang lagi gue pairing. Udah lagi di pairing ya? Ada yang pairing. Ada yang mudah-mudahan lagi full juga sih itu. Oke. Mudah-mudahan. Ini berarti persiapan indukan nih ya. Nah, ya mudah-mudahan ya. Kalau nggak BU di jalan. BU mengalahkan segalanya ya. Apalagi udah ya bawa anak orang kan. Kalau untuk retik, untuk nyampe tahap breed minimal berapa ini? Nah. Ukuran berat atau apa? Kalau dia itu harus tahun, harus umur. Umur. Betina? 3,5 tahun itu minimal ya. Betina? Betina 3 3,5 tahun minimal. Itu juga ada beberapa yang ukuran udah 3,5 tahun, umur udah 3,5 tahun tapi ukurannya belum gede banget. Oke. Nanti ngaruhnya di kualitas telurnya, Dan jumlah telur pasti? jumlah telur. Oke. Nah, makanya Paling sedikit deh. Dengan ukuran terkecilnya retik dia bisa kawin, jumlah telur tuh kira-kira paling sedikit ya. 20 mah nyampe ya? Ini perkiraan aja yang gue tahu ya. Karena kan gue belum nyobain ya Bang ya. Yang pernah gue tanya-tanya ke breeder-breeder tuh ya 15 sampai 20 ekor tuh. 15-20 nyentuh ya. Itu kalau Gila, masih itu paling ukuran kecil. sedikit loh. Gue BP paling sedikit 4 telur doang. Ini 15 telur. Maksimalnya itu bisa 60 lebih. 60 telur, nyayur nggak lu? 60 telur. Kalau jadi semua. Kalau jadi semua. Ya itu kan, nah itu seninya breeding tuh. Iya. Lu bisa bikin dia bertelur belum tentu netas juga. Tuh. 60 telur. Itu kalau udah ukurannya 5 meter up lah. Itu bisa 60 telur lebih. Dan usianya juga makanya gue juga pernah denger juga dari breeder senior itu ada di orang-orang Thailand gitu ya. Itu tuh mereka tuh bener-bener nge-push dulu Bang. Jadi buat ngejar kualitas si telurnya. Ini retik ini kan sebenarnya asli Indonesia ya? Asli Indonesia. Penyebaran cuma Indonesia sama Australia Pak ya? Indonesia di Malaysia ya? Malaysia ada. Asia lah ya? Di Filipina juga ada. Filipina juga ada ya? Asia. Tapi Daerah-daerah Asia. kalau lu lihat breeder-breeder bule, waduh, gila-gila ya. Itu. Maksudnya dia udah bisa mengembangkan morp-morp padahal hewan asli Indonesia tapi dikembangkan. Baru. Dikembangkannya banyak di luar. Walaupun di Indo breeder-breeder top-top juga. Top-top juga banyak. Banyak Wah, juga. banyak ada. Jadi banyak lah. sayang kalau kita nggak melestarikan Betul. ular asli kita nih. Ya. Yang lu tahu terpanjang berapa? Yang pernah masuk Guinness World itu kalau nggak salah ya, mohon maaf ya kalau salah ya, berapa? 12 meter apa 12 13? meter gile. 11 meter atau 12 meter lupa gue. Lu bayangin Kalau tuh nggak 12 salah. meter, berarti kan lu harus nyiapin space kandangnya udah berapa Iya. meter sendiri tuh. Kalau yang udah breeder senior itu udah ukuran ularnya sampai 8 meter lebih, dia mah udah ruangan khusus Bang satu. Iya. Jadi farm itu isinya ya
ruangan tuh retik doang. Kayak kos-kosan ya? Kayak kos-kosan tuh. Ngeri. Tapi emang cakep sih. Iya. Itu bedanya kalau BP kan di rak juga jadi ya. Nah kalau ini Bang, kalau BP kan perawatannya kita nggak perlu jemur. Kalau ini masih harus jemur apa sama aja sebenarnya kayak BP? Gue selama ini melihara sih nggak pernah sih gue jemur-jemur. Bang. Aman-aman aja kan? Aman-aman aja. Soalnya kan ada dua versi nih. Iya. Ada yang bilang harus tetap dijemur. Mungkin bukan berarti nggak harus ya. Mungkin karena kan dia ini reptilnya kan berdarah dingin kan. Mungkin tetap harus kena sinar matahari. Untuk cuma stabilin suhu lah ya. Metabolisme. Metabolisme betul. Iya. Pencernaan. Tuh. Oke Bang. Berarti intinya untuk teman-teman yang baru mau pelihara ular dan milihnya retik, pertama lu harus banyak searching dulu. Lu belajar dulu, Riset. research. Lu tahu dulu karakternya karena jujur aja retik karakternya susah ditebak. Betul. Kalau kalian tanpa kalian research terus kalian beli, kalian bisa kaget sendiri. Lu beli di tangan sellernya jinak nih. Iya. Nyampe lu di rumah, lu kandangin, besoknya lu buka kandang dia lompat. Nah, Ya kan? jangan salahin sellernya. Jangan saya sellernya. Sellernya nggak salah. Karena memang karakternya retik begitu. Ya, kitanya yang harus riset dulu. Betul. Gitu. Oke Bang, mungkin cukup jelas nih Siap. informasi untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bahas request bahas apa lagi, boleh lu komen di bawah. Reptil-reptil apa yang mau lu bahas. Thank you nih Bang waktunya. Sorry Aman, gua Bang. kalau ngerepotin. Semoga Nyantai. sukses ininya, Amin. breedingnya. Amin. Karena lagi proses breeding nih. Ntar kalau jadi telur, info-info biar gue Yoi. bisa main-main lagi kan, ngambil-ngambil tag. Biar kita tahu nih proses breedingnya Siap. retik kayak gimana. Siap. Ya. Aman-aman. Jangan lupa lu like, lu share, lu subscribe Thank you. Sukses juga Bang. Siap. YouTube-nya. channel gua dan Jaya channel terus. KDRT ya, Ya, Kerabat Dekat jangan Reptil lupa. Tangsel. Jangan lupa biar channel kita berkembang, jadi gua masih Berkembang. bisa sharing ke lu, kita bisa bagi-bagi informasi tentang pemeliharaan reptil. Ya. Segitu aja, sampai jumpa di Kerabat Reptil selanjutnya. Bye.